Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ampuni salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini, Kamis 27 Juni 2024, berjudul Dua Kekekalan. Untuk mempelajarinya, kita dapat membaca dari 2 Korintus 5 ayat 10, Roma 14 ayat 10 dan 11, dan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berisikan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Roma 14 ayat 10-11 menyatakan, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta peradilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan berlutut di hadapanku, dan semua orang yang akan memuliakan Allah. Di dalam Wahyu 20 ayat 11-15 berbunyi, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya dilenyaplah langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Apakah yang ayat-ayat ini katakan tentang mengapa orang fasik dibangkitkan untuk hidup kembali? Untuk menyelesaikan masalah dosa agar kejahatan tidak pernah muncul lagi, setiap orang harus yakin bahwa Allah itu adil dan benar dalam segala caranya. Pada akhirnya, setiap lutut yang akan bertekuk lutut dan mengakui keadilan Allah dalam pertentangan besar itu, termasuk iblis dan para malaikat jahatnya, dan bahwa tidak pernah ada pembenaran untuk pemberontakan terhadap Allah. Kita dapat memperhatikan pandangan Ellen G. White berikut ini. Segera sesudah buku-buku catatan dibuka, mata Yesus memandang orang-orang fasik, maka mereka pun sadar atas setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka melihat langkah kaki mereka menyimpang dari jalan kemurnian dan kesucian. Seberapa jauh kesombongan dan pemberontakan telah membawa mereka melanggar hukum Allah. Penggodaan-penggodaan yang sangat memikat yang mereka lancarkan oleh pemanjaan dosa, pemutarbalikan berkat-berkat, penghinaan para juru kabar Allah, menolak amaran-amaran, memukul mundur gelombang kemurahan oleh kedegilan, dan hati yang tidak bertobat, semuanya tampak seolah-olah dituliskan dengan huruf-huruf api. Segenap dunia yang jahat ini berdiri menghadap pengadilan Allah dalam tuduhan pengkhianatan besar terhadap pemerintahan surga. Tak seorang pun yang membela mereka, tiada maaf bagi mereka, dan keputusan hukuman mati yang kekal telah dinyatakan bagi mereka. Ellen G. White, kita dapat membacanya di dalam buku Ellen G. White di Kemenangan Akhir halaman 562 dan 564. Kita juga
dapat membaca dalam Wahyu 20 ayat 9, Mazmur 37 ayat 20, dan Maleakhi 4 ayat 1 dan 2. Wahyu 20 ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota-kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan Mazmur 37 ayat 20 berbunyi, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan di padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Dan yang terakhir, Maleakhi 4 ayat 1 dan 2, bahwa sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Pandanglah apakah yang diberikan ayat-ayat ini kepada kita tentang kehancuran akhir dari dosa dan orang-orang berdosa serta pahala bagi orang-orang benar. Kabar baiknya adalah bahwa iblis dan malaikat-malaikat jahatnya akan dibinasakan dalam lautan api. Dosa dan orang berdosa akan dimusnahkan. Menurut Wahyu 20 ayat 9, mereka akan dihanguskan, dibinasakan, dan tidak disiksa untuk selamanya. Ayat berikutnya menggunakan ungkapan selama-lamanya. Tergantung pada konteks kata selama-lamanya itu selalu berarti tanpa akhir. Tetapi sampai sesuatu tercapai sepenuhnya. Kita dapat melihat itu di dalam Keluaran 21 ayat 6, 1 Samuel 1 ayat 22 dan 28, Yudas 7, dan 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 6. Bagi orang yang terhilang, kebinasaan itu sendiri bukanlah tindakan kebinasaan adalah kekal. Allah bukanlah penyiksa yang kekal. Pada akhirnya, salah satu dari dua kekekalan menanti kita semua. Sayangnya, mereka yang terhilang akan menerima upah yang telah mereka peroleh, yaitu kematian kekal. Lalu mengapa satu-satunya harapan kita untuk tidak menerima apa yang pantas kita terima, yaitu kematian, adalah dengan percaya kepada kebenaran Yesus? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami telah selesai mendengarkan dan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari, dapat kami pahami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan berkati juga pemirsa yang belajar bersama-sama dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil. Dan Tuhan juga memberikan selalu kepada mereka kesehatan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.